Oke, di sini gue kedatangan tamu teman gue sendiri gitu kan dari SMA 1 Budi Utomo nih. Kalian mungkin semua tahu di sini kita ada Mas Gina Gampang. Coba tolong perkenalkan diri dulu dong nih. Ya, nama saya Rifiat. Saya tapi dipanggilnya biasanya Rifi sih, sama Arab, sama Onta. Jadi, Arab sama Onta. Kenapa Arab identik dengan Onta ya? Nah itu juga saya bingung. Nanti Padahal lebih identik sama kurma sebenarnya. Sama kurma, iya benar-benar. Jadi lo apa kabar? Lo sibuk nih? Gue liat lo lebih bawana nih. Lu kan lo kayak hitam putih ya. Sekarang lebih bawana. Bawana merek roti ya? Lebih tie dye. Oh tie dye. Baju gue soalnya. Bener. Human race. Bukan gue tapi. Oh bener. Lo human race. Lo sibuk apa sekarang? Tapi film lo bagus-bagus sih. Reza Radian kan? Gue sibuk kerja aja sih sebenarnya. Harian gue tuh biasanya orang bilang 9 to 5. 9 to 5, iya. Sebenarnya bukan 9 to 5. Tapi tuh 11 to 11. Anjing 11 jam tuh ya. 12 jam. 12 jam. Bisa ngitung anjing parah banget. Pak, 11 kan 11. Iya, 11 jam kan? Kalau kayak 11 lagi kan jadi 12. Oh iya benar. Iya. Tapi gak manusia enggak apa-apa ya. Iya, human race. Human race benar. Iya. Tapi gue inget nih, Pi. Kata dulu aja. Gue ngerokok dulu ya. Oh benar, ngerokoknya enggak apa-apa di sini. Nggak apa-apa kan ya? ada guru ini slow. Iya. Angin. Ada angin nih, dulu ada angin ya. Iya. Anjingnya. Lu siapa yang ngomong angin? Siapa itu yang ngomong angin nih? Siapa? Christian Sande bener. Christian Sande. Kan gue datengin lo kesini karena gue kangen ya sama lo nih. Kangennya lucu, lo tuh orangnya sering dulu di Budut nih ya, yang gue perhatiin nih, kalau misalnya salah koreksi. Lo dulu sering rame-rame anak-anak, tapi kadang-kadang ada waktu lo kayak sendirian dikit-dikit, kayak absurd, tiba-tiba nanya-nanya sesuatu tentang Tuhan ke gue, inget gak? Masa iya? Masa Idah, lo nanya ke gue, iya. Gue lupa sih. Itu mungkin kelas 3 ya? Kelas 2 ke ketiga. Kelas 2 ke masuk kelas 3. Iya. Ya lu soalnya anak baru ya. Benar, gue anak baru. Gue anak baru gue. Anak baru belagu ya. Belum gue. Ya gue budi kan. Nah, gue ngelihat lo tuh tadi lo sendirian. Sama ini Pi. Gue liat lo anak futsal banget nih. Apa-apa bola, lo gabung futsal. Lo kenapa sih bisa memilih futsal sebagai ekskul lo gitu? Karena suka bola aja kali ya sebenarnya. Nggak ada alasan lain sih. Kayak main bola tuh bikin lo happy aja gitu. Setiap masalah tuh gugur. Dari kecil tuh lo? Dari kecil. Jadi dari kecil tuh bola dikasihnya? Dikasih bola, nggak pernah dikasih susu. Nina bola gitu iya. kan. Anaknya nangis nih bola nih gitu ya, kasih susu. Seneng gua. Seneng. Akhirnya masuk ekskul bola tuh. Futsal di Budut. Terus udah main futsal aja. Happy. Tapi lo ada goals di bidang kan lo bilang hobi jatuhnya. Iya, jatuhnya. Ada goals gak sih di futsal dulu sempet? Sebenarnya dulu ada, cuma mungkin kemampuan gue tuh kurang baik gitu ya. Oh, dulu ada. Jadinya iya, ya udahlah gue menyiasati biar pindah haluan nanti. Mungkin gue lebih baik kuliah gitu. Oh, lo dulu kayak aduh gue pengen jadi netvet nih gitu ya kan. Iya. Kan. Tapi bukan netvet sih, Asamoah. Ya, Simo Sabrosa kali lo. Ada Bayor. Hasan Sas. Akan syukur. Iya. Cise. Iya. Gak bisa jawab. Iya. Nah, terus ini Pi. Gue kalau pas lo main bola nih. Main bola. Pasti kan ada nih, misalnya lo di satu tim kan, wah nih gue kok jarang ngegoli nih. Misalnya siapa nih jadi spotlight di tim futsal nih. Lo kayak ngerasa aduh gue pengen kayak dia nih, dia bisa ngegolin gitu kan. Iya, tapi ada dulu gak sih rasa kayak gitu? Kalau perasaan SMA nggak ada sih ya. Soalnya waktu itu kan coba buat gue SMP nggak terlalu aktif gitu ya. Terus di SMA baru benar-benar aktif. Jadi gue berusaha kayak pengen juara aja. Jadi mikirin golin gitu-gitu enggak sih. Soalnya kan ya mungkin nih orang-orang mungkin nggak banyak ngerti gitu ya. Nggak banyak ngerti apa nggak banyak tahu? Nggak banyak ngerti aja. Soalnya kan banyak yang nonton nih, bukan orang yang suka bola gitu. Oh, iya. Tapi intinya ya udah main aja, yang penting happy. Betul.
Jadi intinya tuh ya udah goals gue cuma untuk menang gitu, nggak penting golin, yang penting tim. Berarti lu teamwork banget ya. Teamwork. Oke, cakep loh. Hamwork. Hamwork apa tuh? PR. Iya. Bener. Tunjuk sama kuburan. Nih, lo main bola, terus lo ada kesenangan lain gak sih selain bola? Misalnya apa gitu, bikin sweater gitu-gitu. Itu lo. Oh iya, itu Ray. Iya. Jual kunci jawaban sih gue suka. Iya gue dong, nama Ilham. Bersih namanya. Gue bawa nama Ilham gantian. Mahal lagi kuncinya. Gue dulu mungkin senangnya apa ya selain gue dulu suka nonton tapi belum terlalu paham sama dunia. Ya intinya nonton aja gitu, bioskop Trans TV. Terus DVD dulu banyak kan. Ya udah nontonnya. Lu dulu pernah ngajak gua ke rumah Reksa, kita nonton Forrest Gump. Oh iya, dulu juga nonton ya. Ya udah sih paling gua suka nonton aja. Terus apa ya? Enggak ada itu ejakulasi pikiran aja kalau nonton gitu kan. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal pikiran dan soal begini tadi nih lo tuh gitu. Gue ngelihat lo tuh ada sisi uniknessnya, kayak dari segi pola pikir atau apa ya, pemikiran lo tuh out of the box kalau yang gue lihat ya. Dulu gue sebenarnya nih percaya nggak percaya, jadi dulu gue nggak tahu mau kuliah apa gitu kelas 3. Terus gue kayak waktu itu Bapak Handogo, guru kita bersama. Gue sering nanya, Pak, nih saya tuh sukanya kayak gini-gini, kira-kira cocoknya masuk apa ya? Nah dia tuh waktu itu sempat ngomong, coba aja filsafat gitu. Mungkin kamu. Coba aja mau ulang kayak gimana? Coba. Ya gitu loh. Tadi dia benar, ente. Kata Pino ente. Coba aja filsafat gitu. Terus akhirnya gue kayak, filsafat. Gue nggak tahu itu tuh dulu kan kayak ngomongin filsafat apa sih, sangat tabu gitu, gue nggak ngerti apa-apa. Nah, apalagi SMA kerjaan cuma main doang gitu kan. Jadi mungkin menarik nih gitu. Akhirnya gue nyari-nyari filsafat tuh apa sih. Terus akhirnya ya udah deh nemu. Terus akhirnya gue dapet undangan di filsafat. Ya jalan hidup gue di situ. Lu undangan nih? Undangan. Bro, berarti lu masuknya gampang banget dong saat itu? Iya, gampang. Oh, prestasi lo. Tapi memang lu gak macem-macem sih gue liat sih. Iya. Iya kan? Gue gak bandel. Gak bandel, dulu lu gak ngerokok ya? Tapi sekarang bandel. Enggak. Nggak, dulu gak ngerokok kan? Iya kan? Sekarang sih rokok. Soalnya gue liat lu tuh keren, kalem. Dan lu dapet undangan, apa tuh, SMPTN ya? Apa gimana sih? Kalau gak salah ya namanya SBMPTN ya? Apa sih, gak tahu. Lo masuknya ke akhirnya? Ke filsafat di UGM. Gajah Mada. Di sana. UGM? Mana tuh? Gajah Mada kan takut ya. Nah di UGM itu kan banyak nih orang-orang yang maksudnya beda banget lah pola pikir ketika di Budut sama di UGM. Nah itu pasti beda dong, ya kan? Nah itu gimana tuh lo tuh menyesuaikan dirinya? Lo nggak bisa ketemu Ripat, nggak bisa ketemu si Vino. Maksudnya pemikirannya beda, Lele nggak ada Lele di sono, gitu. Ya kan? Gue ngerasanya tuh dulu, apalagi gue nggak pernah kemana-mana gitu ya waktu dari kecil sampai SMA gitu gue di Jakarta. Jadinya gue tuh adaptasi sama lingkungan juga, walaupun apa ya gue masih satu negara gitu sama Jakarta Jogja kan bukan jauh ya, masih satu pulau. Tapi itu perlu adaptasi juga, kayak ketemu orang-orang baru dari Kalimantan. Tadinya gue nggak tahu Kalimantan, gue kira luar negeri. Iya, enggak sih. Oh iya gitu. Terus akhirnya ya udah gue kayak ketemu orang-orang baru gitu. Terus ya menarik sih ya, kan kampus dari berbagai penjuru Indonesia kan ada gitu, Nusantara. Akhirnya ada satu pakem, ada pakem nggak, maksudnya gini, ketika lo di Budut belum nemu jati diri lo nih, atau belum nemu klik lo nih misalnya, belum nemu klik tentang kehidupan, bukan tentang pertemanan nih, tentang kehidupan belum ketemu, terus tiba-tiba lo masuk kampus, lo nemu gak anjing nih gue gitu. Nih sebelum jawab makan dulu nih lemonilonya makan dulu. Sebenarnya bermulainya tuh dari karena gue suka mempertanyakan sesuatu awalnya, kayak mempertanyakan ini kenapa sih kayak gini, selalu nyari tahu why-nya itu. Sebelum masuk filsafat? Sebelum masuk filsafat pas di Budut. Gue waktu itu ngobrol sama teman yang menurut gue salah satu sahabat gue, Kemal. Oh Kemal. Udah inget Kemal? Bener tahu ya. Kemal. Kenal sekarang YouTuber ya dia. Bukan stand up. Iya. Rambut lo lucu. pas diri begini lagi. Nah. terus ini koper jangan di. Iya, koper isinya. Koper gimana?
Untung bisa gue cut terus. Iya. Nah waktu itu gue sering nanya sama Kemal, Mal nih menurut lo nih kenapa sih ada dunia gitu? Kayak hal pertanyaan yang tabu. Iya kayak sebenarnya ngapain juga mikirin kayak gitu waktu itu. Nah pas masuk filsafat gue kayak ngerasa oh ternyata lama-lama semua pertanyaan gue di SMA itu kejawab gitu sih pas di filsafat. Jawabannya? Hah? Jawabannya? Contohnya misalnya itu jawabannya. Yang penting. Gak sebenarnya jawaban yang kayak saat lu mempertanyakan sesuatu kan lu nggak langsung kayak jawabannya itu pasti gitu nggak langsung kena, tapi kayak iya kayak logis, yang penting logis gitu. Oh iya, itu kenapa alasannya modul tuh ada banyak patch ya. Betul, benar. Ya gitu sebenarnya sih gitu aja. Nah kan ngomong-ngomong soal pikiran, soal filsafat gitu kan, apa sih, gue juga masih nggak paham nih, bukan masih nggak, mungkin gue masih awam tentang filsafat gitu. Apa sih pengaruhnya, apa yang lo dapat dari filsafat itu ke kehidupan lo sehari-hari? Apakah cuma sebatas gue tahu pikiran jatuh kan lo cuma memuaskan ego lo sendiri, memuaskan pikiran lo sendiri kan? Betul. Ya kan? Tapi apakah ada pengaruhnya juga tuh buat kehidupan lo dari filsafat itu? Apa cuma jadi lebih sebenarnya gue jadi ini bukan sifat yang gue banggakan sebenarnya, tapi jadi kayak kritis aja gitu sama hal sesuatu, sering kayak apaan sih nggak jelas sih gitu-gitu, kayak skeptis, lu bilang skeptis. Betul, skeptis. Jadi kayak gue nggak ngerasa puas dengan sesuatu gitu loh, kayak apaan sih nggak jelas, apaan sih nih, ini apaan sih, jadi kayak itu ngaruh ke guanya. Sekarang kayak gue nih nggak jelas kan ngomong apa dari tadi. Jelas, menurut gue jelas sih. Berarti lo suka menstereotipkan diri lo sendiri ya? Betul, ya kan? Dan itu gue sadarin pas gue udah lulus. Waktu masih kuliah kayak, ya gue ngerasa anak kuliah keren gitu, apalagi anak itu filsafat. Itu benar. Dan mungkin gak cuma gue doang yang ngerasa gitu, banyak mungkin mahasiswa juga rata-rata pada ngerasa gitu, punya sebuah pemahaman yang menurut dia bisa mengcover segala permasalahan yang ada gitu. Oke, benar. Karena udah ada gelar Maha ya. Betul. Nah, lo ada ngerasain nggak? Maha Gandhi. Iya, Maha Gandhi, Maha Adil. Nah, terus lo ada kan Mahabharata. Mohon maha ya. Iya. Nah, kumaha. Kan lo di UGM nih. Damang. Kan lo di UGM. Lo doang apa ada orang lain gitu yang kayak temen anak budut? Nggak, kebetulan waktu angkatan 2012 pas waktu UGM mahasiswa gue doang. Gue doang pas yang angkatan lo? Enggak ada lagi. Rian bukannya UGM ya? Iya. Enggak, di filsafat. Oh di filsafat enggak, tapi maksudnya akhirnya lo ngekos. Lo kan bareng. Oh iya benar. Gue sama Rian waktu itu karena menurut Rian Jogja enak gitu. Jadi ya kita saling coba aja masing-masing gitu. Coba aja di Jogja gitu. Iya. Okay. Terus lo ada gak sih cerita gitu yang gak pernah diungkap gitu di budut atau di kuliah lah gitu yang mungkin dulu gue pernah berantem sama Rian, tonjok-tonjokan. Iya? Yeah. Lo bisa tonjok-tonjokan sama Rian gimana ceritanya? Sebenarnya masalah personal aja sih, karena waktu itu gue tinggalnya satu kosan, jadi kayak mungkin ada adjustment, ada penyesuaian gitu, kayak baru tinggal bareng sama orang, jadi kayak ada yang ngerasa miskomunikasi. Iya, miskom aja sih. Tapi gue baik-baik aja sih. Sekarang baik-baik aja kan, bener kan? Sama Colin K. Iya. Oh iya bener. Instagramnya kan Colin K. Nah terus gue Rian sama lo satu futsal nih. Pasti lo berdua kangen kan sama orang futsal, kayak aduh kangen nih sama Lele nih, kangen nih sama ini kan. Pasti yang dikangenin prestasi-prestasi lo pasti futsal dulu. Betul. Iya kan? Iya. Ada gak sih prestasi lo? Gak, ada lah, ada. Nggak ada lah. Jadi waktu itu Budut nggak pernah juara berapa tahun. Akhirnya. Terus pas gua kelas 2 itu kita sempat juara di Budut Cup. Habis itu peringkat 2. Terus waktu itu ada Jakarta Pusat ngadain turnamen antar SMA gitu ya. Itu kita juara 1 gitu. Wih, itu kayak kayak wah lega banget rasanya. Dapat hadiah tuh di situ. Dapat. Wih, pesta dong. Kalau kata Jaya makan dulu lah gitu ya. Enggak. Karena kita waktu itu humble sih. Jadi boleh. Ada teleponnya? Ya, bukan telepon ini. Peki pakai lu Peki. Ini lo sama Rian terus katanya juga ada adik kelas tuh. Hah? Adik kelas yang ngekos sama lo bareng di UGM. Oh, nggak ngekos bareng, dia apa waktu itu masuk di salah satu univ di Jogja, bukan UGM. Bukan UGM tapi di Atma.
Terus dia nawarin, mau gak ngekos rumah gua gitu. Gaya gitu tuh. Hah? Gayanya gitu tuh. Iya. Pas lagi kayak gini juga. terus di rumah gua. Terus berapa bayarnya? 3 juta per malam. Terus gua kaget kan. Itu bercanda ya? Iya, Pesawat jet iya. tuh. Terus akhirnya dia nawarin, akhirnya waktu itu dapat murah lah. Kayak akhirnya kita memutuskan sama Rian tuh kayak yaudah ngekos deh sekalian anak budut bersatu gitu. Basis. Terus tiba-tiba gue dengar kabar nih. Orang itu bisa kayak masuk agama Islam gara-gara Masa? gitu. Wah, Iya. nggak mungkin anjing. Katanya. Jadi ada latar belakang ceritanya tuh. Gimana? Waktu itu gue sering ngobrol juga sama si itu, nggak boleh disebut Jangan namanya. disebut namanya, nggak usah disebut. Waktu itu ganti siapa ya namanya? Cocoknya. Tulip. Oh, Tulip. Jadi si Tulip waktu itu Mawar bosan soalnya. kita sering ngobrol sama Tulip sama Rian, ngomong kayak masalah agama gitu, saling bertukar. Emang agama lu gimana sih? Oh bener. Emang agama gue gini-gini, agama lu gimana? Terus habis itu kayak 3 hari kemudian dia ngajak gue sholat di masjid. Gue kaget kan, kok lu tiba-tiba sholat di masjid? Iya, terus kayak dia orang beneran apa bercanda sih, kan gue nggak yakin gitu ya. Iya, dia ngomong 2 juta sama 3 juta semalam kan. Betul, kan ada bohongnya. Ada Tapi bohongnya. kok ini bohong agak niat gitu. Oh bener. Sholat di masjid bawa sudah sampai beli sejadah. Beli sejadah tuh. Beli peci, beli sarung. Terus gue kayak ya mungkin dia beneran dapat kalau dalam Islam dapat hidayah gitu. Hidayah dia. Terus kayak oh iya ya udahlah gue ladenin tuh dia baca download Quran Android dulu. Oh iya, aplikasi ada tuh. Baca nih, wow belajar ngaji gitu-gitu. Terus akhirnya gue kayak udah silahkan. Tapi kok lama-lama rese ya. Masa rasa gimana tuh? Tiba-tiba dia ajan di masjid. Ajan di masjid. Padahal gue nggak pernah lihat dia. Tapi gue nggak pernah lihat dia baca syahadat gitu secara resmi gitu ya. Oh, ini belum syahadat resmi. Gue nggak tahu, mungkin udah, tapi atau enggak, pokoknya intinya tiba-tiba dia ngajak gue sholat asar di masjid. Terus gue kayak iya bentar, gue baru pulang kuliah capek, istirahat dulu. Lo gitu, lo ngomong gitu. Iya. Terus kayak ya udah nggak apa-apa. Terus tiba-tiba gue dengar lagi lihat laptop gitu, gue dengar suara ajan. Ya ajan beneran. Terus akhirnya tiba-tiba 20 menit kemudian dia balik. Lo gak denger aja. Terus gue mikirnya kayak iya bentar dulu, gue masih capek, istirahat dulu. Enggak, tadi ajannya bener apa salah? Dicoba kan. Gue kan kayak wah lu gila ya. Ajan dicoba. Nggak beres nih cara pikiran. Saya ya udah gue coba kayak oh ya udah gue ladenin aja dah. Dia ajan gitu ya. Mungkin emang udah itu jalan hidupnya gitu. Udah selepas itu gue cuma setahun di rumahnya dia, habis itu cabut karena dia masuk Islam. Oh. Dia seenggaknya kan dia kalau misalnya ajannya salah kan dia nggak bakal bisa nyamperin lo kan. Betul, mungkin dia butuh pengakuan kali ya. Kayak oke, ajan lu bagus, ajan lu udah bener. Tapi kan azan ya nggak boleh dimainin. Azan nggak boleh dimainin sebenarnya. Iya, tapi ya udahlah. Untung kita nggak nyebut namanya kan. Betul. Tulip lah sebutnya. Nah terus lo akhirnya kerja tuh ya kan dari kuliah. Lo kerja dulu apa langsung gimana? Gua kelar kuliah coba cari kerja, akhirnya gua kerja di salah satu perusahaan iklan gitulah di Jakarta. Oh, lo tentang iklan. Nah, filsafat ke iklan jauh banget, men. Jauh banget. Tapi ada gak yang berguna dari oke, uang. Benar. Intinya duit ya. Money is everything ya. Money is not everything. Not everything but a lot of money is everything. Oke, benar boleh. Benar. Nah, kayak ketika lo keluar dari kampus, terus lo ke Budut, selain jawabannya lo temuin di Budut tuh, kayak ada kayak ada kehidupan. Oh ternyata nih di Budut tuh lebih lo, maksudnya gue bisa ngeksplor banyak di Budut lo dibanding gue di kampus karena banyak pelajaran yang gue dapet di Budut gitu. Kalau di Budut mungkin gue lebih belajar ke apa ya, kebersamaan gitu, soalnya gue kuliah SD SMP tuh gue di swasta gitu, yang biasanya muridnya cuma 20 gitu kan, kayak terus pas masuk Budut negeri terus kayak orangnya banyak banget, jadi gue lebih mentolerir setiap orang. Kadang memang banyak orang yang tersinggung sama gue sih. Nah
ngomong-ngomong soal tersinggung sama gue sih. Nah, ngomong-ngomong soal itu tuh, lu kan tipe kemarin nih, ente minta maaf di WhatsApp nih Wan nih. Ente minta maaf nih Wan di WhatsApp ya kan. Pas ente minta maaf di WhatsApp, itu maksudnya apa? Itu minta maaf di WhatsApp. Apa kan pasti nggak tiba-tiba minta maaf gara-gara lo nge-share apa gara-gara nge-share angin untuk anak yatim piatu yang foto. Gimana itu? Gak ada sebenarnya, gue kayak mungkin gue ngerasanya kayak mungkin dulu gue banyak salah sama orang sampai sekarang gitu. Ya gue minta dimaafin aja kali aja. Pintu hatinya terbuka gitu, mungkin yang dari dulu kesel. Soalnya ada temen gue dari SD kesel sama gue sampai sekarang, kan parah ya. Kenapa gara-gara matanya lo colok? Enggak, hidungnya. Gak bisa napas dong. Lipi. Jangan lipi. Nah itu gue nge-swap maksudnya, dia belum tahu. Lo dari dulu deh swap ya? Gue swap. Penyeluk hidung. Itu tadi tuh, nah terakhir tuh, ya kan. Kalau misalnya gini, lo terakhir nih ya, lo kan katanya lo merasa kalau lo ada abang yang salah gitu kan. Kalau misalnya nih, lo orang yang bersalah gitu, misalnya lo berbuat salah sama dia, mau ngobrol sama lo, kita datangin di sini, lo mau gak? Apa gimana? Ya mau aja sih, cuma Lo mau? kenapa nggak dia ngomong langsung? Yuk, masuk langsung. Iya. Terus maaf ya. Lo mau? Mau Apa yang mau katakan? Apa yang mau katakan? Soalnya gue nggak ngerti, kadang orang ya mungkin gue sendiri sih, gue suka ngomongnya misalnya langsung menyerang ke hatinya gitu, kayak miskin gitu kayak. Kayak mungkin ngerasa padahal gue juga miskin gitu. Tapi mungkin orang langsung tersinggung kayak bercandanya nggak asik lu, Rap. Jadi gue kayak bercandanya nggak asik lo Rap. Dia juga nyindir Arab kan ngatain. Iya, rasis. Bercandanya nggak asik lo Rap. Kayak jangan gitu dong bercandanya gitu kan, mungkin dia, tapi ada juga yang dipendem gitu. Kayak anjing gak gue maafin dia sampai gue mati gitu. Siapa tahu kan. Nah, lo berarti minta maaf aja. Minta maaf aja. Ya udah, memang salah satu lo tuh butuh minta maaf sih. Dan kira-kira nih nikah kapan nikah nih? Terakhir tadi kan terakhir banget deh nih, terakhir banget sekarang. Nikah kapan nikah kira-kira? Nikah secepatnya ya. Secepatnya ya. Sebat lah ya kira-kira ya. Sebat. Iya. Lo pengen nih nikah ya? Pengen sih. Kayak gue mungkin nggak tahu sih, gue bingung juga sih. Anjing nikah bingung gue. Pengen tapi kayak pengen aja. Gak jelas kan? Gak apa-apa udah. Halo? Peci pakai dulu. Nah, udah ya lo oke deh kalau gitu kan Niki apa namanya? Ripi. Oke. Tahu sih nama gue nih. Iya, Niki Ripi kan namanya. Nah, kalau gitu kalau misalnya kalian semua ada yang merasa Rivi berbuat salah sama kalian gitu, Rivi minta maaf nih sekarang gitu, dimaafin nggak nih? Kalau dimaafin tulis di kolom komentar ya. Di mana aja? Hah? Ya bukan dong. Oke. Maafin nggak?